Pelen pelen, pelen pelen. Lebih pelen lagi. Sebenarnya, aku kasih tahu, barang ini mahal banget. Siapa yang bikin barang ini lecet atau rusak? Gak bakal mampu ganti rugi, pelan-pelan. Hati-hati, ada tangga di sini, hati-hati, cepat. Pelen pelen. Angkat lebih tinggi, pelen pelen. Lihat kalian, kayak belum makan. Hati-hati, gak ada musik, gimana bisa gini? Nanti di atas panggung mau cerita kisah cinta kita, gak ada musik piano. Gimana mau bikin suasana romantis? Istriku paling pentingin bagian ini. Semua lagu dipilih sendiri sama dia. Sekarang baru bilang gak ada pemain piano. Kamu mikir apa? Iya, Tuan Sang. Tenang dulu, hari bahagia beka ini, jangan marah-marah. Pianonya udah dibawa, pemain pianonya mana? Udah diatur dari dulu, tapi siapa sangka? Dia tiba-tiba kena usus buntu akut, kita gak mungkin. Bawa dia dari rumah sakit ke sini. Cari pemain piano lain, cepat. Udah aku cari. Udah cari lama, tapi hari ini kan hari pernikahan. Band pernikahan yang aku kenal, semuanya udah ada job. Benar-benar gak ada cara lain. Ya udah, cari pemain piano lain, gak ada kompromi. Halo, oke, segera datang. Bro, butuh pemain piano. Kamu siapa? Aku siapa? Aku penyelamatmu. Pak Duan, ada yang nyari di luar. Makasih. Yang Chunkyu, kok kamu datang? Aku kesini kerja. Waktu sekolah dulu. Lagu apa yang paling kamu suka dengar? Ngapa nanya gitu? Cepet bilang, lagu apa? Dunia kembang api. Setiap kali minta kamu mainin. Harus beli musik. Nanti pas makanan udah siap, datang ke ruang pernikahan. Dengar ya, jangan lupa. Tidak. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut mempelai wanita yang cantik, masuk dengan bahagia. Aku kasih tahu, adik ipar. Ini semua dokumen resmi. Gak berguna buat negosiasi. Yang mereka mau tahu itu. Sebenarnya berapa aset pabrik mesin liang? Termasuk dana, aset tetap, cadangan teknologi, kebijakan preferensial apalagi yang bisa didapat. Jujur saja, mereka ingin tahu kartu truf pabrik Liangji. Aku cuma punya segini. Unit pengawas kami hanya bisa menguasai arah kebijakan. Tentang negosiasi spesifik, itu urusan internal pabrik mereka. Kamu harus tahu ini. Kamu kan anak pabrik Liangji. Banyak kenalan di pabrik. Kaksan. Bagaimana kalau kali ini kita lupakan saja? Kamu juga tahu. Aku anak pabrik Liangji. Aku tidak ingin berlebihan. Sobat. Kali ini, mereka bayar mahal. Ini bukan soal uang. Aku tidak bisa melakukan apa saja demi uang. Apa katamu? Kamu masih saja perlegak susi di sini. Uang yang tidak pantas diambil. Kamu tidak ambil, ya? Dengge Duan Yumping. Kita sekarang satu perahu. Perahu ini sedang hanya di Sangge. Bukan siapa saja bisa turun senaknya. Jangan lupa, masa depanmu ada di tangan siapa. Silakan pertimbangkan sendiri.
Aku ingin lihat apa maunya. Chunro. Kaimana. Xiao Yang. Hari ini benar-benar berkatmu, kalau tidak, aku bingung harus bagaimana. Terima kasih banyak. Sungguh berterima kasih. Jangan sungkan. Dalam istilah kita, menolong di saat kritis. Kita harus punya etika, kan? Kamu memang berbakat, tidak kalah dengan band profesional. Sama sekali tidak kalah. Uang ini bukan bayaran, anggap saja ucapan terima kasih. Wah, jadi malu.
Hanya membantu, mana bisa terima uang. Amble. Bola. Ambil ini. Harusnya. Nggak boleh bikin kamu kerja gratis. Kamu terlalu sopan. Saudara Yang, aku mau bahas sesuatu lagi sama kamu. Silakan. Band kita kekurangan pemain keyboard. Belakangan ini, musim puncak pernikahan. Besok, lusa, dan tulasa udah ada job. Bisa nggak bantu lagi, tolong kita dalam keadaan darurat? Aku nggak mau repot cari orang lain. Tiap hari ada job ya? Aku pikir-pikir dulu. Aku kan biasanya sibuk sama kerjaan kantor. Tapi menurutku sih, Nggak apa-apa. Kalau kamu sibuk ya udah gak apa-apa. Aku cuma merasa, pemain keyboard kayak kamu susah dicari. Kalau gitu aku cari orang lain aja. jangan. Jangan cari orang lain. Pemain keyboard kayak aku emang susah dicari. Tadi kan udah aku bilang, bantu kita kayak memadamkan api. Begini aja, aku bantu kamu dulu. Urusan kantor aku urus sendiri, oke? Oke, deal ya. Besok pagi jam 9. Tepat waktu sampai di Hotel Baihao. Deal, aku pasti datang. Kapan pulang? Pagi ini udah balik, urus sesuatu yang penting di kantor. Ini semua makanan favoritmu. Oak. Saya Pa? Yunping datang. Itu ada rumah. Di ruang belajar, sana. Kepala Jang. Kepala Duan. Tamu langka nih. Ah masa sih kamu ngejek aku ya? Aku biasanya sibuk banget hari ini. Jemput Sining pulang sekalian. Mampir ke Kepala Jiang. Ada perintah APA? Ini maksudnya APA? Aku nggak bisa hadir di pernikahan Shitou, hadiahnya duluan. Tanggalnya aja belum ditentuin, buru-buru amat. Terima aja, kita kan jarang ketemu. Oke deh, makasih ya. Ibumu ada di rumah? Lagi ajak Tiao-Tiao main di bawah. Aku akan ajak dia jalan-jalan, kalian berdua lanjutkan obrolan. Duduklah, ada kursi di sana. Aku bilang, kamu juga harus buru-buru. Kapan acaranya? Aku sekarang tidak sempat memikirkan urusanku sendiri. Nanti saja setelah sibuk ini selesai. Iya juga. Masalah negosiasi joint venture dengan investor asing. Sudah siap bagaimana? Pokoknya semua yang bisa disiapkan sudah disiapkan. Besok akan bahas pembelian peralatan. Peralatan Madavich tidak murah kan? Tidak murah. Dana pabrik cukup? Untung ada dana bantuanmu. Pokoknya, anggaran untuk pembelian peralatan dan paten teknologi. Kakaplah. Lalu berapa anggaran kalian? Anggaran kami. Aku lihat sekarang jadi wartawan, kebiasaan kerja masih belum berubah. Semuanya ditanya. Ini kan kebetulan obrolan sampai ke sini. Utamanya sekarang, masalah negosiasi ini semuanya rahasia. Pabrik bilang, semakin sedikit yang tahu semakin baik. Bukan aku tidak mau kasih tahu, ya sudah, jangan bilang. Kamu bilang pun aku tidak dengar, aku malas urusi hal seperti ini. Kamu tidak tahu, di kantor, lebih baik tidak usah ikut campur. Aku pergi. Sudah pergi? Pergi saja. Xiao. Terima kasih. Eyo. Waktu dinas kemarin, aku belikan hadiah untukmu. Tidak apa, aku juga tidak kekurangan apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini, tidak ada waktu untuk menemanimu jalan-jalan. Tidak masalah. Kebetulan, aku juga sedang sibuk. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, perusahaan menghadapi masalah besar. Gaji karyawan saja tidak bisa dibayar. Sekarang, harus ada modal kerja yang cukup. Baik.
Jual saja. Yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Chunrao. Kalau kamu tidak mau bicara, aku yang akan tanya. Kamu berencana ke luar negeri? Ya, Kenapa tidak berdiskusi denganku? beberapa waktu lalu, Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana dengan aku jika kamu pergi? jika kamu mau, kamu bisa ikut denganku. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Tianyu. Aku sebenarnya ingin mencari waktu yang tepat untuk berbicara denganmu. Karena kamu ingin berbicara sekarang, maka aku akan menyampaikan pikiranku. Kamu sangat baik padaku, tidak ada masalah dalam hubungan kita. Hanya saja, aku merasa Lian Chuan terlalu kecil. Dunia ini begitu besar. Aku ingin memanfaatkan semangat mudaku untuk menjelajah dan melihat dunia. Kebetulan sekarang ada kesempatan ini untuk kuliah di universitas terbaik di luar negeri. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kuharap kamu dapat memahamiku. Bisakah kamu tidak pergi? Dunia ini begitu indah, kita harus berjuang untuknya. Aku lebih memilih, tapi aku tidak ingin menjadi orang biasa yang biasa saja. Aku ingin menjadi lebih kuat. Orang dewasa harus memahami satu hal. Kurangi mengeluh, lebih banyak berusaha. Hidup yang kita inginkan harus kita perjuangkan dan kejar sendiri. Chunrao. Tapi bersamamu, aku merasa seperti sedang berlari, harus terus berlari. Untuk bisa mengikuti langkahmu. Begitu aku lengah sedikit. TAPI. Aku merasa seorang pria yang benar-benar bahagia baru bisa memberikan kebahagiaan sejati pada wanita. Tapi aku sekarang tidak bahagia sama sekali.
Daripada seperti ini. Lebih baik aku tidak usah bimbang. Tianyu. Sudah kukatakan, jika tidak tega, kita bisa pergi bersama. Aku bisa menikahimu. Kita bisa mengurus visa pendamping. Chunro. Terima kasih. Tapi satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang hanya melepaskanmu. Strawberry Tahu Mereka. Bagianmu, lakukan pengawasan dengan baik, mengerti? Ada hal lain? Pabrik Liang, negosiasi tukang kedua dengan investor asing. Segera dimulai. Ini adalah hal besar dalam sistem kita. Tapi situasi di pabrik Liang sebenarnya bagaimana? Kita tidak tahu sama sekali. Hadikuigak tidak tenang. Negosiasi dengan investor asing adalah tanggung jawab Komite Perdagangan Luar Negeri mereka. Kita tidak bisa ikut campur, lagi pula. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam operasi perusahaan tidak sesuai dengan semangat reformasi. Menurutku, lupakan saja. Aku bukan mau ikut campur, cuma masalah ini. Dari atas sampai bawah sangat diperhatikan, pabrik Liang ini. Lagi pula ada beberapa bisnis yang masih di bawah pengawasan kita. Aku takut kalau suatu hari pemimpin kota bertanya. Kita tidak tahu apa-apa, bukankah itu terlalu pasif? Baiklah, kamu beri tahu mereka. Suruh mereka merangkum persiapan dan laporkan. Baik. Aku segera pergi. Kantor pabrik Liang? Tentang negosiasi kalian dengan investor asing. Kami ingin laporan selengkap mungkin. Termasuk waktu, dan segera kirimkan. Aku setuju dengan rencana negosiasi Shitou. Kalau pakai rencana ini, kamu jadi penerjemahku. Perwakilan negosiasi lawan juga level menengah. Tidak perlu Bapak turun tangan langsung. Trik kota kosong Shitou ini. Kuncinya harus terlihat meyakinkan, kamu masih terlalu muda. Tidak seaktor aku yang tua ini. Yang paling penting, kalau pakai cara negosiasi biasa.
Hasil apapun akan lebih mudah diterima. Kita pakai langkah berisiko, jangan-jangan. Harus ada yang bertanggung jawab. Rencana negosiasi ini, aku yang usulkan. Aku yang tanggung jawab. Tahun depan aku pensiun, urusan berisiko. Biar aku yang lakukan. Jangan sampai mempengaruhi masa depanmu. Di akhir karirku, aku ingin untuk pabrik liang. Meninggalkan kader cadangan yang baik, masalah ini. Lao Song. Barusan Komite Perdagangan telepon, katanya Direktur Cui. Minta kita kirim data lengkap negosiasi. Sia-sia, buatkan laporan untuk mereka. Harus tulis apa saja. Permintaannya, selengkap mungkin. Waktu, susunan personil, dan anggaran. Sepertinya pimpinan kali ini sangat serius dengan negosiasi. 2 pimpinan. Bisakah laporan ini tidak usah dibuat? Begitu anggaran pembelian peralatan kita menjadi dokumen resmi. Di tengah proses ini, mungkin banyak orang yang akan melihatnya. Negosiasi kita tidak perlu dilanjutkan lagi, langsung gagal. Saya setuju. Lebih baik jangan ditulis. Betul. Semakin sedikit yang tahu semakin baik. Pimpinan ingin mengetahui perkembangan negosiasi. Kita tidak melapor atau melapor asal-asalan tidak tepat. Seolah-olah kita tidak percaya pada pimpinan. Jika memberi kesan seperti itu pada pimpinan. Di kemudian hari kalian akan menghadapi kendala dalam bekerja. Lebih baik cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya punya cara. Tidak pakai dokumen kertas, saya buat file enkripsi di disket. Password saya berikan langsung pada Direktur Cui. Dengan begitu berapapun orang yang menanganinya. Aman Simua. Cara ini bagus. Pak Tua. Keluarga saya tidak ada di sini. Tidak apa-apa. Katakan saja langsung padaku. Jika di sini tidak bisa diobati, saya akan berobat ke luar negeri. Anda menderita kanker paru stadium akhir. Lebih baik segera panggil keluarga Anda. Sekretaris Wang. Itu, sebelumnya saya sudah memberitahu pabrik mesin liang. Untuk mengirimkan laporan, sudah dikirim belum? Sudah, saya sedang bersiap mengantarkannya ke Direktur Cui. Taruh saja di sini, materi ini yang saya minta. Sebentar saya antar ke Direktur. Baik. Ini maksudnya APA? Mereka hanya mengirim satu disket. Katanya sudah berkoordinasi dengan Direktur Cui. Dasar saya pelupa, memang sudah ada koordinasi, saya lupa. Terima kasih. Saya pergi dulu.
Bisa diandalkan. Sudah tahu kamu pasti punya cara. Sudah bekerja keras. Koi Yongcheng, saya beritahu kamu. Ini benar-benar yang terakhir kali. Jangan carry saya lagi. Saya tadinya mau ajak kamu bersantai. Kamu ngapain? Bikin kaget saja. Istirahat di antara pelajaran. Istirahat 5 menit. Masih banyak materi belum dibaca. Kalau mau istirahat silakan sendiri. Senam mata, sekarang, mulai. Saya sudah lupa caranya. 1, 2, 3, 4, dengarkan baik-baik. Senam mata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 4. 3, 4. Buka matamu. Kapan kamu pergi beli ini? Dapat uang dari mana? Reaksinya seperti ini? Bukannya seharusnya. Cantik banget, aku suka, aku cinta kamu. Cepat bilang, pinjam uang sama siapa? Lebih dari 8.000 loh. Lau Kai minta aku belain komponen elektronik buat dia. Hari ini dia bayar aku 9.800. Bisa beliin kamu baju juga. Barang semahal ini. Gak perlu beli yang kayak gini. Kamu suka. Kamu pasangin aku. Bukan, tangan ini, aku ingat. Kepala Yuan Xiaoxia. Kamu mau menikah dengan wakil kepala Jiang Zhongxi? Aku mau. Cantik banget. Terima kasih.
Digalaksai. Angin musim semi berhembus kencang. Harmoni lira begitu jernih. Topeng yang berdiri di batu selama ribuan tahun. Runtuh dalam gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Rumput Kessel merintih. Karena melihat bayangan semut, bayangan. Bayangan semut. Aku pulang, bawa bakpao dari rumah mama buat kamu. Sayang, aku pulang. Minum lagi? Nggak apa-apa. Minum berapa banyak? Nggak banyak. Ayo, ayo. Kamu ngapain? Kita punya uang. Sepetan. Cepetan duduk. Ih, Sayang, kita sekarang punya uang. Aku bilang, kita beberapa hari lalu. Masih mikirin 2000 tambah 3000. Nggak masalah. Sekarang kita punya uang. Naik pesawat besar, kita naik kelas 1. Kita sudah sampai di Hainan, kita akan menginap di hotel bintang 5. Kita pergi. Bagaimana dengan tante yang belum kita temui? Kita harus memberi hadiah, kan? Apa yang harus kita berikan, menurutmu? Sayang. Bagaimana kalau memberi cincin berlian? Kalau memberi kalung, tante akan terlihat muda dan cantik. Dan kakakku, dia kan sudah di PHK? Aku punya uang, aku akan bukakan warung untuknya. Gimana? Biarkan uangnya menghasilkan uang lagi. baiklah, kamu punya uang. Ayo, cepat tidur. Lihat mataku. Tidak percaya padaku. Sayang, kamu tidak percaya padaku, tidak percaya, ya? Masih tidak percaya. Ini, Ini, masih tidak percaya. Milikmu. Semua untukmu. Peng. Dan kita punya banyak uang. Uang sebanyak ini, banyak sekali. Kita sudah kaya. Peng, kamu ngapain? Sayang, kamu duduk dulu. Dengarkan aku. Uang ini hasil dari bisnisku. Orang lain berbisnis, minta informasiku. Aku memberikan informasi, ini disebut biaya layanan informasi. Uang ini sah dan legal. Ini uang kita, sayang, percayalah padaku. Tidak akan ada lagi tangisan rumput kecil. Tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi tangisan rumput kecil, yang menentai kita. Adalah hari esok yang lebih indah.
Sudah kembali, Shitou. Anda? Ya. Ibumu tidak mengizinkanku masuk, aku menunggumu di sini. Ada apa? Kamu pulang terlambat setiap hari, sangat lelah. Ada yang berusaha keras menggagalkan negosiasi. Ingin pabrik mesin Liang bangkrut. Kalau aku tidak berusaha lebih keras, aku tidak akan bisa makan. Aku tahu, kamu sedang menyindirku. Pekerjaanku di sini sudah selesai, aku akan pergi. Baik. Baiklah. Ayo pergi. Anda punya hidup Anda sendiri. Kami punya hidup kami sendiri. Lebih baik nanti. Jangan saling mengganggu. Semoga perjalananmu lancar. Aku punya satu hal yang harus kuingatkan padamu. Semoga kalian bisa menjaga kerahasiaan dengan baik. Huang Gong Kai. Dengan segala cara, mengumpulkan persiapan negosiasi kalian. Dan dia juga menyewa komersial. Dinas Perdagangan dan Ekonomi Kota. Ada orang yang memberikan informasi kepada mereka. Lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Aku tidak sebodoh itu. Tahu cara menjaga rahasia. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu Shitou. Aku punya satu keinginan. Semoga kamu bisa mengabulkannya. Katakanlah. Aku bermimpi ingin menghadiri pernikahan kalian. Berharap bisa melihatmu berkeluarga dan berkarir. Tapi sekarang sepertinya ini tidak mungkin terjadi. Tapi aku masih ingin memenuhi tanggung jawab sebagai ayah. Uang ini, kamu terima sebagai mas kawin untuk pengantin baru. Kamu pikir aku akan menerima uangmu? Simpan saja uangmu. Aku tidak butuh. Xiao Xia juga tidak butuh. Shitou. Aku punya beberapa unek-unek. Mau bicara denganmu, boleh? Sepanjang hidupku, hanya kamu dan ibumu. Aku belakangan ini sering memikirkan masa lalu. Ingat, saat kamu baru bisa berjalan. Aku tidak menjagamu dengan baik, jatuh dan kepala benjol. Aku menanjas semalaman. Kamu sangat pintar, 3 tahun sudah bisa menghafal lebih dari 100 puisi Tang. Sepertinya ke Beijing. Aku dan ibumu membawamu, saat itu juga 3 tahun. Pergi ke lapangan Tiananmen, kamu menari-nari di lapangan. Semua ini sepertinya baru kemarin. Sekarang, kamu sudah besar. Ayah sangat senang. TAPI. Semua hal indah ini hancur karena aku. Sudah terlambat untuk menyesal. Tapi sekarang aku hanya berharap aku bisa Memberi kompensasi untukmu dan ibumu. Dengan begitu, aku bisa mengurangi rasa bersalahku. Bahkan jika aku mati, aku bisa menutup mata dengan tenang. Nah, terimalah ini. Aku tidak mau. Luka yang kau timbulkan padaku dan ibuku Tidak bisa dibayar dengan uang. Usiamu sudah tua sekarang. Simpan saja uangnya untuk dirimu sendiri. Jika kau benar-benar merasa sangat bersalah,
Di sisa hidupmu, lakukanlah hal yang bermanfaat untuk orang lain dan negara. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Nok. Aku meminta satu hal terakhir. Bisakah kau memanggilku sekali saja? Maaf. Aku tidak bisa mengatakannya. Baik. Aku tidak. Aku tidak akan memaksamu. Shitu. Jaga baik-baik ibumu. Nok. Kuharap kau dan Xiaoxia selalu bahagia. Pasti. Selamat datang. Direktur Song. Halo, Direktur Huang. Kita bertemu lagi. Kuharap hari ini kita bisa mencapai konsensus baru. Asik kan? Kita menuju tujuan yang sama, pasti bisa. Silakan. Sangat senang kita bisa duduk bersama lagi untuk berdiskusi kerjasama. Topik negosiasi hari ini adalah tentang pembelian peralatan teknologi. Dalam hal ini aku awam, jadi biarkan wakil kepala insinyur pabrik kami, sekaligus kepala departemen teknologi, Kamrat Yuan Xiaoxia, yang memimpin pembicaraan. Dalam negosiasi sebelumnya, perbedaan utama antara kita terdapat pada dua aspek. Pertama adalah masalah biaya tenaga kerja lama di pabrik Liang, dan kedua adalah masalah jumlah investasi. Pada dua masalah ini, terkait biaya tenaga kerja, pabrik Liang telah mem-PHK 307 orang, mengontrol biaya tenaga kerja dalam rentang yang wajar. Mengenai jumlah investasi, kami sebelumnya telah menyerahkan daftar aset rinci kepada perusahaan Anda. Uang tunai, aset tetap, teknologi paten, dan lahan cadangan. Semua aset setelah penilaian rinci. Sekitar 27,5 juta RMB, di mana 7 juta untuk menukar teknologi paten perusahaan Anda, serta peralatan produksi khusus, peralatan yang kami rencanakan beli. Dan daftar teknologi paten juga sudah diserahkan kepada Anda. Tuan Huang, apakah ada pendapat lain dari pihak Anda? Pertama-tama, terima kasih banyak kepada pabrik Anda. Perusahaan Madavich sangat menghargai pasar Cina. Dan kerjasama antara kita, saya juga sangat senang. Kita telah melangkah jauh menuju kerjasama yang sukses. Tapi, masih ada satu masalah kecil. Silakan.
Baru-baru ini, Departemen Keuangan Mada Fitch mengevaluasi ulang peralatan yang akan kami sediakan untuk pabrik Anda. Dan biaya transfer teknologi memberikan harga baru. Harga baru, peralatan membutuhkan 10 juta untuk deal. Paket teknologi paten membutuhkan pabrik Anda. Menambah biaya 1,2 juta lagi. Tuan Huang, harga pembelian peralatan dan paten. Kita sudah berulang kali konfirmasi sebelumnya. Arti konfirmasi adalah harus tanda tangan di kontrak. Kita belum menandatangani kontrak, jadi perubahan harga sangat wajar. Apalagi pabrik Anda mengeluarkan aset yang begitu kuat untuk diinvestasikan. Dasar kerja sama bisnis adalah saling percaya dan menguntungkan. Jika Anda menggunakan tipu muslihat untuk menghadapi mitra kerjasama, saya rasa kerjasama kita tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Nona Yuan, saya tidak terlalu paham dengan kata tipu muslihat. Zyxia. Tuan Huang, harga peralatan dan paten yang Anda sebutkan. Masih ada ruang negosiasi berapa? Tidak ada ruang sama sekali. Jika Anda menerima harga ini, maka sesuai dengan syarat yang sudah kita sepakati sebelumnya. Untuk menandatangani kontrak, jika Anda tidak bisa menerima harga ini, saya bisa memberikan saran baru untuk Anda, yaitu menggunakan saham Anda. Untuk menukar peralatan dan teknologi paten kami. Dengan begitu, di perusahaan patungan di masa depan, perusahaan Madawichi akan memegang 55% saham. Sementara pabrik Anda. Artinya, di perusahaan patungan di masa depan, Madawichi akan menjadi pemegang saham pengendali. Memiliki kendali mutlak atas perkembangan perusahaan. Benar, dengan begini. Yang lebih penting, kalian akan terhindar dari kebangkrutan. Transaksi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ada satu hal yang harus saya ingatkan padamu. Huang Gongyi mengumpulkan informasi persiapan negosiasi kalian dengan cara apapun. Persiapan negosiasi. Dia bahkan menyewa mata-mata bisnis dari Dinas Perdagangan Kota. Ada yang memberi mereka informasi. Bagaimana persiapan negosiasi patungan dengan pihak asing? Apakah dana pabrik cukup? Berapa anggaran kalian? Tuan Huang, Ini sudah melanggar batas kami. Saya sarankan, rapat negosiasi hari ini, kita hentikan dulu. Saya perlu mempertimbangkan kembali rencana kerjasama kami. Baik, lagi pula kami masih perlu meninjau perusahaan lain. Waktu mendesak, dalam 2 minggu, saya akan beri jawaban pasti. Baik. Kalau begitu kami menunggu kabar baik. Ada apa yang mendesak? Apakah kamu sudah melihat anggaran pembelian pabrik kami? Anggaran pembelian. Xiaoer, jangan bohong padaku. Beberapa waktu lalu kamu ke rumahku, kamu sengaja menanyakan hal ini. Apa aku pernah bertanya? Aku ingat, itu kan kebetulan saja pembicaraan mengarah ke situ. Hanya ingin tahu tentang pekerjaanmu. Kenapa kamu seperti ini? Ada apa? Sebelum negosiasi, pabrik kami membuat laporan. Dikirim ke sini. File enkripsi yang kubuat sendiri, apakah kamu pernah menyentuhnya? Tidak, sungguh tidak. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Level sepertiku biasanya tidak bisa mengakses file rahasia seperti ini. Kamu kenapa sebenarnya? Materi negosiasi bocor. Katanya ada orang dari sini yang membocorkannya. Kamu mencurigaiku?
sure too, dasar kamu. Hal baik tidak pernah ingat aku, hal buruk langsung datang padaku. Masa teman begitu? Aku beritahu, aku tidak mau menanggung tuduhan palsu ini. Ayo ikut aku. Mau kemana? Bukannya kamu bilang ada yang bocorin rahasia di kantor kita? Aku bawa kamu ke bos kita. Harus diselidiki sampai jelas. Masalah begini harus jelas siapa yang salah. Aku kasih tahu ya. Aku nggak mau jadi kambing hitam. Aku cuma khawatir. Aku takut kalau ternyata kamu yang salah. Khawatir. Aku difitnah malah harus berterima kasih sama kamu? Ini kan urgent. Begini, nanti aku traktir kamu makan. Aku minta maaf, boleh? Pabrik kita kali ini rugi besar. Kayaknya, semua usaha kita sia-sia. Aku pulang dulu. Mau laporkan ke polisi, juga harus ketahuan siapa pelakunya. Aku curiga. Ini ulah orang dalam yang bocorin informasi. Harganya mereka pas banget sama anggaran pembelian kita. Jelas banget mereka lihat tabel anggaran kita. Ini kejahatan. Cuma karena ada yang bocorin anggaran. Pabrik kita bisa rugi 400 juta. Itu baru kerugian materi. Kalau cuma itu sih nggak masalah. Tapi kita bisa dapat 400 juta dari mana? Kalau nggak dapat dana, pabrik kita akan dikuasai asing. Gimana mau jelasin ke semua karyawan? Aku terlalu meremehkan kerja sama ini. Kalau tahu mereka akan segitunya. Aku nggak akan pernah mengundang serigala ke rumah. Zyaksia. Ini benar-benar pelajaran buat kita. Sekali lagi memberi kita pelajaran. Sebelum negosiasi, ini buat kita tipu muslihat. Tapi dalam negosiasi perdagangan internasional, ini hal biasa. Kita sendiri yang salah kurang menjaga kerahasiaan. Tapi negosiasi harus terus dilanjutkan. Ini menyangkut nasib seluruh pabrik kita. Lebih dari 2.000 keluarga. Sekaligus, mata-mata dalam ini harus ketahuan. Ini juga menyangkut masa depan dan nasib pabrik kita. Siapa yang berani main-main dengan ini? Kita nggak akan diam saja. Ini berarti melawan semua karyawan. Kita harus kasih penjelasan ke semua karyawan. Laoyang, kamu bawa tim disiplin segera selidiki. Semua orang yang kontak dengan data negosiasi. Aku akan lapor ke kota. Oke, mata-mata dalam ini harus ketahuan. Kamu kenapa gugup? Kan cuma dicurigain. Mereka punya bukti apa? Mereka akan lapor polisi. Lapor polisi buat apa? Kalau polisi menanyaimu. Jangan takut, diskit yang kau salin itu. Sudah kubuang ke Sungai Lan, tidak ada bukti sama sekali. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, ini bisa masuk penjara. Sudahlah, tenang saja. Soal seperti ini aku sudah berpengalaman. Coba pikir, investor asing itu sudah lama menginspeksi pabrik mereka. Pasti kenal banyak orang dari atas sampai bawah. Orang-orang ini, asal saja menuduh beberapa orang. Benar-benar mengacaukan situasi. Sebelum polisi menemukan ujungnya, investor asing itu sudah pergi. Mau menyelidiki apa lagi? Lain kali soal seperti ini. Dibunuh pun aku tidak mau lagi. Lahatlah kau, tidak seperti dulu yang berani. Menyikapi kasus kebocoran rahasia ini, kota segera membentuk tim penyelidik. Hari ini akan masuk ke pabrik Liangji kalian. Harus menemukan dalangnya sebelum perundingan berikutnya. Dan memberikan hukuman berat.
Menurutku, belum tentu dari pabrik kita. Semua situasi terkait sudah dilaporkan ke atasan. Mungkin ada kebocoran dari tempat lain. Shito memanggilmu. Bagian disiplin. Baik. Sudah selesai ditanya, tanya apa saja. Kapan dan di mana melihat materinya. Siapa lagi yang ada di samping saat itu? Bikin kepalaku pusing. Wakil Direktur Jiang ada? Mas Tewang, kenapa kau datang? Ada surat untuk Wakil Direktur Jiang. Pengirimnya bilang, surat ini sangat penting. Harus kusampaikan langsung padanya, tidak boleh ditunda. Dia baru saja keluar, bagaimana kalau sore datang lagi? Aku tidak punya waktu bolak-balik, bagaimana kalau surat ini kuberikan padamu? Bukankah kalian berdua suami istri? Baik, Berikin Padaku, terima kasih Master Wang. Sama-sama. Sampai jumpa Master Wang. Surat penting, tidak mau lihat? Di amplop sudah tertulis. Hanya untuk yang bersangkutan. Setelah materi laporan kudapatkan, pertama kuserahkan ke Kepala Duan. Kepala Duan bilang dia butuh. Setelah selesai, akan diserahkan ke Direktur Cui. Begini, aku sedang menulis sebuah dokumen. Butuh cepat mengetahui situasi perundingan, jadi ingin melihat materinya dulu. Tapi setelah kubuka di komputer, ternyata Filenya terenkripsi, aku langsung memberikannya ke direktur. kalau tidak bisa, tulis surat laporan anonim lagi. Telepon laporan. Sembarang tuduh beberapa orang, bikin situasi jadi kacau. Kawan. Tunggu sebentar, Kepala Duan. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Mungkin bisa membantu penyelidikan kalian. Apa itu? Ini. Bisa jaga rahasia untukku? Aku tidak ingin orang lain tahu aku yang melaporkan ini. Tenang, kami punya prosedur kerahasiaan ketat untuk saksi. Wakil Kepala Bengkel CNC Pabrik Mesin Liang. Ayah Jiang Zhongsher. Yaitu perwakilan negosiasi pihak asing. Wakil Kepala Jiang. Ada informasi lain yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya, tolong tanda tangan di sini. Baik. Ketua tim. Sudah selesai tanya di Komite Perdagangan dan Ekonomi. Ya, Komite Perdagangan dan Ekonomi. Hanya 3 orang yang pernah kontak dengan materi laporan. Direktur Cui sendiri. Dan sekretarisnya, Wang Minyang. Serta Kepala Bagian Industri Mesin dan Listrik, Duan Yunping. Sebelum negosiasi, pabrik kami membuat materi laporan. Dikirim ke sini, aku sendiri yang enkripsi filenya. Kamu benar-benar tidak pernah menyentuhnya? Benar-benar tidak. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Level jabatanku biasanya tidak bisa mengakses dokumen rahasia seperti ini. Kamu kenapa sih? Kawan Jiang Zhongsher. Apa kamu masih punya informasi penting lain? Yang bilam kamu bertahu kami? Silakan masuk. Wakil Kepala Jiang. Kami sekarang perlu memeriksa komputer dan perlengkapan kantormu. Tolong buka lemari arsip dan laci untuk diperiksa. Baik.
Ayo, tidak kuat lagi, cepat. Letakkan, letakkan. Eo. Hei Tai. Shitou, aku sudah menggendongmu lama sekali. Bisa kasih tahu password berangkasnya sekarang? Iya dong, kita sudah selesai ujian. Boleh main game sebentar, ya? Baik. 3-1-6-5-1-1. Password apa ini sih? Tak heran aku sudah mencoba memecahkan begitu lama tapi tidak berhasil. Apa sih sandinya ini? Midu lalaso do. Persahabatan abadi. Aku nggak tahan sama kalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini. Baru saja dikirim oleh Pak Wang dari pos penjagaan. Bisa dibuka? Nggak masalah. Sick. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Apa hubunganmu dengan Jiang Shichong? Dia dulu adalah ayahku. Dulu? Kamu perlu jelaskan. Saat aku berusia 19 tahun. Dia meninggalkan keluarga ini. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayah lagi. Apakah kamu tahu? Jiang Shichong adalah anggota tim negosiasi asing? Tahu. Setelah negosiasi dimulai, apakah kalian pernah bertemu secara pribadi? Pernah, tapi aku tidak membocorkan rahasia apapun. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Yang membocorkan rahasia. Kalau begitu, Kalian seharusnya tahu itu bukan Shitou. Sudah bertahun-tahun, kalian masih tidak percaya dengan karakternya? aku tentu percaya Shitou. Kamu sedikit sabar. Berikan tim penyelidikan sedikit waktu. Jiang Shichong ini benar-benar bikin repot. Kenapa dia sekarang baru berusaha baik? Xiaxia. Kamu mau kemana? Mencari Zhang Shitsong. Hello. Saya ingin bertanya, di kamar berapa Bapak Jiang Shichong menginap? Sebentar, saya cek dulu. Baik. Tuan Zhang sudah check out. Kapan dia pergi? Baru saja check out. Terima kasih.
Pak, masih jauh? Masih 2 kilometer, selalu macet di sini, bikin kesal. Terima kasih, Pak. Baik. Hello. Yunping. Ini aku. Shitu. Kamu di mana? Mari kita bicara. Aku ada rapat hari ini, lain kali saja. Kamu adalah saudaraku. Kita bertemu dan bicara di tempat yang sama dulu. Gudang yang kebakaran itu. Shitu. Ngapain kamu datang ke sini? Ini ulahmu, kan? Apa ulahku? Anggaran pembelian peralatan. Kamu yang jual ke Madafich. Apa yang kamu bicarakan? Ini bisa sembarangan dikatakan? Komputer punya catatan. Apa yang sudah kamu lakukan? File apa yang dibuka, berapa lama dilihat. Bisa dicek semua. Tepat sampai jam, menit, detik. Aku hanya perlu telepon polisi. Komputermu akan jadi bukti kuat. Duen Yunping. Jujur saja. Selaji bilam ada yang tahu. Hanya aku yang tahu kamu bisa membuka password. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Shitu. Aku tahu kamu tidak akan tinggal diam. Maaf. Aku salah, aku minta maaf. Aku mohon, maafkan aku sekali lagi. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa menyakiti semua orang? Apa kamu punya hati? Apa kamu masih orang pabrik Liangji? Shitu. Pukul aku sekeras mungkin, asal jangan lapor polisi. Pukul sebanyak yang kamu mau, Shitou. Kamu pikirkan. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kita teman terbaik, saudara terbaik. Shitou, kamu paling setia. Kamu harus menyelamatkanku. Shirtu, selamatkan aku. Shirtu. Bagaimana aku menyelamatkanmu? Shitou, bantu aku sekali lagi. Bantu aku tanggung sekali lagi, sekali saja.
Bantu aku tanggung sekali lagi, sekali saja. Kamu bilang saja pada mereka kalau kamu yang bocorkan rahasia itu. Boleh? Kamu sudah banyak berjasa untuk pabrik Liangji. Mereka tidak akan menyusahkanmu. Aku akan cari orang lagi. Akan ku cari orang yang bisa membantumu bicara baik-baik, paling-paling kamu dapat hukuman ringan. Shichu. Aku tidak akan memintamu membantu gratis, aku akan memberimu uang, 30.000. 50.000, Shichu. Berapapun uang yang kamu mau, akan kuberikan. Jadi kamu sudah memutuskan untuk bertransaksi denganku sebelum datang ke sini, ya? Duan Yunping. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Berubah seperti ini. Kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti sekarang, benar-benar tak terselamatkan? Seharusnya aku melaporkan ke polisi lebih awal. Kalau begitu Xiao Xia tidak akan kecelakaan. Xiao Xia kecelakaan? Paratidak? Shitou, kamu tenang saja. Xiao Xia, berapapun biayanya, akan kubayar. Tidak, APA. Xiao Xia pasti akan selamat. Shichu, aku mohon padamu. Kamu ingat-ingat lagi, saat keluargamu dalam kesulitan. Bagaimana keluargaku membantu keluargamu? Ingat ibuku, ayahku, kakak perempuanku. Sekarang aku yang dalam kesulitan, kamu tidak bisa membantuku? Aku justru karena memikirkan semua itu. Makanya aku selalu melindungimu. Kali ini tidak lagi. Kamu serahkan diri saja, masih bisa dapat hukuman ringan. Aku tidak mau serahkan diri. Shitu. Duan Yunping. Aku lulusan terbaik Universitas Hua. Aku penyair terkenal, penuh dengan ilmu dan bakat. Aku kepala departemen termuda. Shitou, masa depanku cerah, aku punya masa depan yang gemilang. Aku tidak bisa serahkan diri, tolong bantu aku, Shitou. Shitu. Bicaralah pada polisi. Shitu. Kita kan saudara, tolong bantu aku lagi. Shining. Yunping, kamu kenapa? Yunping, kenapa kamu berkelahi? Kamu berkelahi dengan siapa? Kok parah banget? Sini, dengarkan aku ada masalah. Aku harus pergi mengungsi beberapa hari, kamu tunggu aku di rumah ya. Kenapa sih? Sebenarnya ada masalah APA? Kamu mau apa? Kamu cari apa? Cari uang, aku cari uang. Apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini? Kamu juga tidak menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Jangan pedulikan aku. Kamu mau pergi kemana? Aku tidak akan mendengar kalau kamu tidak menjelaskan jelas. Jangan pedulikan aku. Duan Yunping. Duan Yunping, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Sini, dengarkan aku benar-benar dalam masalah. Jangan halangi aku, tunggu di rumah dengan baik. Duan Yunping. Jangan pergi. Jangan halangi aku. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Jangan halangi aku. Apakah kamu Duan Yunping? Kamu diduga melakukan kejahatan pelanggaran rahasia dagang. Sekarang kamu ditahan sesuai hukum. Begitulah kejadiannya, aku yang melaporkan ke polisi. Shifu. Shinyang. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Kedepannya, aku akan menjadi anak kalian. Aku akan berbakti kepada kalian. Anak, cepat bangun. Bangun. Binatang tidak berguna ini. Keluarga Duan memalukan. Kesalahan Yunping tidak ada hubungannya dengan Shifu.
Yunping pada dasarnya tidak jahat. Aku yakin dia akan menyadarinya. Shitu. Ini bukan salahmu. Ini semua salah Yunping yang tidak berguna. Tolong tanyakan, berapa tahun hukuman yang akan dia dapatkan? Xinjiang, aku akan carikan pengacara untuknya. Kita harus percaya pada hukum, akan memberikan keputusan yang adil untuknya. Shitu. Tenang saja. Shifu belum pikun, masih bisa membedakan benar dan salah. Yang kamu lakukan tidak salah. Juan Yunping. Seharusnya belajar dari kesalahan. Shitu. Aku di sini, kamu tidak perlu khawatir, aku bisa menerima. Xinjiang juga mengerti. Kamu pergilah merawat Xiaoxia. Shifu, Shenyang. Kalau ada masalah, cari aku. Cepat pergi. Sayang. Jangan menyalahkan siapapun. Salahkan diri kita sendiri. Tidak mendidik anak dengan baik. Ayah. Belum tidur juga sampai larut malam. Aku baik-baik saja. Hanya saja. Tiba-tiba merindukanmu. Beberapa hari ini, hujan terus. Kalau begitu, kamu harus jaga diri baik-baik. Hati-hati jangan sampai flu. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Ingat ya. Ayah. Kamu harus jaga diri baik-baik, ya? Aku berharap kamu selalu bahagia seperti ini. Tidak apa-apa. Sampaikan salamku untuk Bibi Chen. Ayah. Sampai jumpa.
Kamu baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja. Aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Bagaimana mungkin? Aku masih harus membuatmu kesal seumur hidup. Aku? Kok cincinku hilang? Cincin. Kok cincinnya hilang? Sinsen. Ini dia. Cantik sekali. Yang penting kamu baik-baik saja. Kamu mau pergi kemana sampai larut malam? Aku harus menjenguk menantuku, terjadi hal besar seperti ini. Aku tidak tenang dia sendirian di rumah. Sekarang anak itu pasti panik. Iya, sebaiknya kita menjenguk. Aku ikut denganmu. Sudah, kamu di rumah saja. Aku pergi sendiri. Kamu lihat anak itu.